Eh, ada yang menanyakan ini soal hoax sebenarnya. Dari Ahmad Humaydi, mungkin kita bisa lihat di situ apa strategi saat new normal dari Menteri Komunikasi terhadap siaran publik terkait berita corona. Mengingat awal corona hoax begitu merajalela dan simpang siur penggunaan istilah new normal juga masih rancu di masyarakat. Pak Menteri? Jadi begini Rosi, dua bahaya besar sekarang ini, virus ya. Yang pertama ya virus COVID-19 itu sendiri. Itu memang masalah yang sedang kita atasi. Tapi ada virus juga yang sama bahayanya, bahkan lebih berbahayanya. Yaitu infodemiknya, virus informasi. Ya, ini yang mengisi ruang publik kita terlalu banyak. Tadi disampaikan soal Bekasi misalnya ya. Soal Bekasi, Mas Agus barangkali ngomong dengan gaya halusnya ya. Kalau mau pakai bahasa terangnya ada dua hal gitu. Yang satu sumber informasi dan konten, yaitu dari pemerintah pastinya. Yang kedua dari sisi transmitternya, media yang menyampaikannya. Saya setuju sekali ya bahwa untuk keperluan informasi terkait dengan kebijakan pemerintah pusat, presiden, sumber informasinya bukan ke kepala humas misalnya. Di pemerintah daerah terlalu jauh ini. Terlalu jauh. Ini saya lebih cenderung ya ini salah ini. Kalau pemerintah belum memberikan konferensi pers misalnya, ya media istana itu ada. Kan ada itu. Bisa ditanya salah satu pejabat di istana. Setidaknya kontak Menteri Kominfo lah yang bisa lebih itu. Tapi begitu ditanya kepada seorang pejabat yang level informasinya begitu jauh, ya biasnya besar. Dan begitu sekali biasnya keluar, dia menjadi virus informasi di masyarakat. Saat ini Rosi, kita mengatasi COVID ini karena belum ada obat dan vaksinnya, maka kekuatan berbasis masyarakat itu penting sekali. Dan untuk itu informasi yang sampai di masyarakat harus tepat. Harus dipahami oleh masyarakat, harus diyakini, dipercaya oleh masyarakat, dan dilaksanakan secara disiplin oleh masyarakat. Apabila terjadi disrupsi informasinya sampai masyarakat, maka kita tidak bisa menggunakan kekuatan besar kita, yaitu masyarakatnya. Hubungannya sama hoax apa? Hubungannya dengan hoax ya, karena informasinya kotor, begitu banyaknya hoax mengakibatkan masyarakatnya bingung. Ya hingga hari ini ya saya bisa sampaikan hanya terkait dengan hoax saja. Itu ada 815 isu ya, jenis isu hoax yang beredar di platform digital. Dan tersebar sebanyak 1.696 isu di 4 platform digital saja. Belum lagi di yang lainnya ya. Belum lagi di lainnya. Dan yang sudah bisa di take down, tadi ditanya apa yang dilakukan. Yang pertama pasti kami melakukan proses seleksi terhadap informasi melalui Cyberdrome yang ada di Kominfo yang bekerja 24 jam sehari, 7 hari seminggu non-stop, round the clock gitu untuk melakukan monitoring dan penyaringan informasi ya. Lalu mengkategorikan informasi, mana yang betul, mana yang hoax, mana yang disinformasi, mana yang hate speech dan seterusnya. Ya itu dilakukan. Tetapi juga terkait dengan informasi ini ya bagi yang memproduksi hoax ya, bagi yang menyebarkan hoax, ingat ada undang-undang yang mengaturnya. Dan kami berkomunikasi dengan Barreskrim Polri untuk melakukan tindakan penegakan hukum. Hanya terkait dengan COVID-19 ada 104 orang tersangka. Sebenarnya kita bisa membedakan. 17-nya sudah ditahan. Meskipun tidak semua masyarakat memiliki informasi yang cukup soal ini. Kalau hoax itu kan kalau udah linknya atau websitenya udah nggak jelas, memposting berita dan ada di WhatsApp grup, ya itu sebenarnya salah satu syarat untuk mengatakan berita ini belum tentu bisa dibenarkan. Karena dari sisi linknya atau websitenya udah nggak jelas, itu satu. Kedua atau yang banyak beredar di WhatsApp group yang kemudian katanya ini disiarkan oleh Kompas TV padahal sebenarnya mereka sudah mengedit. Jadi tapi tidak semua orang teredukasi seperti itu. Jadi memang soal hoax ini kan ya dan kita semua saya rasa punya kontribusi publik terhadap jempolnya. Kalau kita rasa ini kepentingan sesuai kita forward itu di WhatsApp group. Tapi untuk media mainstream menurut saya
itu bukan hoax, tapi memang keteledoran atau ketidakakuratan para jurnalis untuk cek dan recheck, cross check dan konfirmasi atau disiplin verifikasi. Saya sih secara terus terang kalau memang itu karena kekilafan, kekeliruan, tidak cek and recheck saja dan bisa diperbaiki, saya berterima kasih. Tapi jangan sampai hanya untuk kepentingan clickbaitnya. Banyak juga antara judul dan uraian di dalamnya tidak sama, Rosi. Nah ini kalau yang begini, ini bukan keteledoran ini. Ini ada unsur lainnya. Nah pada saat situasi di mana kita membutuhkan ya informasi yang mengalir ke masyarakat tepat, karena kita berharap masyarakat mengambil bagian yang penting untuk memberantas hoax di Indonesia, disinilah ya kematangan semua pihak termasuk media. Meskipun saya harus agak ingin menggarisbawahi atau membedakan. Hoax adalah sesuatu yang tidak terjadi tapi dibikin seolah-olah itu terjadi dan biasanya itu dibuat oleh website atau link yang tidak jelas. Ada satu lagi, Rosi. Tetapi kalau media yang memang dia terdaftar sebagai perusahaan pers, dia dilindungi oleh undang-undang pers soal clickbait dan lain sebagainya, itu benar. Bisa saja clickbait itu antara judul dan isinya enggak. Clickbait itu kan sebenarnya untuk membuat artikel itu menarik. Tapi dia bisa berdampak pada disinformasi pada saat masyarakat hanya membaca judul, tidak membaca di dalamnya. Ini tidak saja hoax, tapi ini disinformasi dua-duanya. Tapi Pak Menteri, itu bukan hoax. Bukan hoax, tapi bisa berdampak itu jurnalisme dengan kualitas yang rendah. Kalau itu menimbulkan fitnah dan ketidakakuratan, ada Bapak ini di Dewan Pers. Saya setuju sekali. Saya setuju sekali. Saya berkomunikasi dengan Mas Agus ya. Ada normanya di situ. Tapi apakah kita harus melalui prosedur itu terus ya dan menghabiskan energi kita dengan prosedur seperti itu? Yang membuat pengaduan, merapatkan, menganalisa. Sekarang waktunya kita yakinin masyarakat ini. Lebih baik energi positif nasional kita, bangsa kita ini, kita pakai untuk meyakinkan masyarakat di satu titik simpul yang sama ya dari seluruh pentahelix bangsa kita. Ya, agar masyarakat melaksanakannya. Energi positif itu lebih baik kita gunakan dibandingkan energi besar kita pakai untuk menganalisa kekilafan, kekeliruan, perbaikan. Barangkali saya lebih cenderung marilah komponen bangsa kita menggerakkan energi kita di satu titik simpul bersama. Bersama masyarakat kita putus rantai COVID-19 di Indonesia.